新しい街ではトライ。一列に。Halo guys, kembali lagi di channel ini, dan di video kali ini admin akan memberikan alur cerita lagi dari anime Kamitachi ni Hero wa Reta Otoko season keduanya. Bagi kalian yang mau menonton season ke-1-nya, silahkan klik link di deskripsi atau pin komen di bawah. Anime ini melanjutkan cerita tentang Ryoma Takebayashi yang mendapatkan banyak berkah dewa di Isekai. Saat ini dia telah mengembangkan kekuatan dan bisnisnya dengan sangat signifikan. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis guys. Sebelum itu, izinkan admin berterima kasih buat yang udah join membership. Ada Reza Azka, Bagas Januar, Imam Noval, Dakar Tarmizi, Fikri, Dekual, Rangga Lau, Rizky Batubara, welcome back again, River Melody, dan welcome back again. Terima kasih buat yang udah join membership terbaru juga. Dan yang udah nyawer ada Randy, Danunril, Iki, Rahmat, Rian, Alok Boya, Bang Bex, dan Sakti. Terima kasih. Kita langsung aja, let's go. Cerita season kedua dimulai seperti biasanya, di mana Ryoma yang merupakan manajer dari perusahaan laundry Bamboo Forest menyapa para pegawainya yang sedang bekerja di tengah keramaian para pelanggan. Ryoma di sini sangat dihormati oleh para bawahannya karena dia adalah bos yang sangat baik hati. Begitupun dengan para slime milik Ryoma yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Selain itu, Ryoma juga baru merekrut beberapa pegawai baru karena tokonya di sini semakin ramai. Di saat Ryoma dan Carla sedang mengobrol tentang rencana pembukaan cabang baru, tiba-tiba mereka mendengar keributan. Setelah dicek, ternyata ada preman yang mencoba menjatuhkan reputasi toko dengan cara mengotori pakaiannya. Namun semua usaha mereka sia-sia karena di toko ini tidak ada kotoran yang menempel setelah di laundry. Alhasil mereka di sini langsung disikat oleh Liling dan dibawa langsung ke penjaga. Ryoma di sini sedikit khawatir akan keamanan tokonya, jadi dia berniat melakukan sesuatu di dalam pertambangan. Ternyata Ryoma di sini berniat membuat kaca anti pecah menggunakan kekuatan sticky slime dan teknik alkemisnya. Hal ini dilakukan agar keamanan toko menjadi lebih aman dari serangan orang luar. Jadi, Ryoma langsung membuat masal pembuatan kaca anti pecah ini untuk bisa dipasang di tokonya. Saat malam tiba, Ryoma menyadari kalau slime racun miliknya telah berevolusi menjadi slime obat setelah meminum obat penawar kemarin yang jatuh tanpa sengaja. Bahkan, slime ini bisa membuat berbagai macam obat dan racun yang cukup berguna seperti obat antibakteri, disinfektan. Tidak disangka, pergerakan Ryoma di sini mulai diperhatikan oleh dewa lainnya yang mulai tertarik dengan tindakan Ryoma. Benar saja, ketika besoknya Ryoma pergi ke gereja untuk berdoa, dia malah dibawa ke alam dewa yang di dalamnya terdapat dewa teknologi dan kerajinan bernama Tekkun. Dia merasa tertarik dengan apa yang sedang Ryoma buat seperti boneka ini. Karena sebagai dewa, dia telah mengetahui segala macam teknik kerajinan di dunia ini. Tetapi Ryoma adalah manusia dari dunia lain yang mempunyai teknik berbeda dengan dunia ini. Jadi Dewa Tekkun ingin bertemu dengan Ryoma untuk mengetahui teknik apa lagi yang bisa dia dapatkan untuk dibuatnya. Ryoma pun di sini merasa sedikit senang karena Dewa Tekkun menyukai kerajinannya. Diketahui juga kalau beberapa dewa lain mulai memperhatikan Ryoma karena tindakannya yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Dewa Sihir Vernobilia yang dikenal jarang muncul di hadapan para dewa lainnya. Tapi karena waktu kunjungan ke alam dewa akan berakhir, Ryoma pamitan kepada Dewa Tekkun dan akan menemuinya lagi nanti. Setelah itu, Ryoma pergi ke tokonya untuk memberikan kaca jendela buatannya agar keamanan di toko ini lebih terjamin. Sebab dengan kaca ini, para pencuri atau perampok tidak akan mudah menghancurkannya. Bahkan Liling yang merupakan seorang assassin tidak bisa menghancurkan kaca ini.
Jadi, Fei di sini akan segera memasang sebagian besar kaca ini di dalam toko dan beberapa menggunakan kaca biasa untuk keadaan darurat supaya mereka juga tidak kesusahan keluar jika diperlukan. Carla di sini berkata kepada Ryoma tentang pembahasannya kemarin yang ingin segera mendirikan toko cabang baru di kota lain karena usaha ini sangat besar peminatnya. Tapi Ryoma di sini berkata kalau dia akan memikirkannya terlebih dahulu karena tidak ingin terburu-buru. Karena Ryoma di sini ada janji dengan Sergei dari perusahaan dagang Morgan, dia pun pergi ke sana untuk memesan botol kaca dalam jumlah banyak untuk menyimpan obat dari slime obat miliknya. Karena obat seperti ini akan sangat berguna jika dijual kepada para petualang yang rentan terluka. Sergei di sini menyarankan Ryoma membelinya ke kuil pedagang saja karena akan mendapatkan harga grosir jika membeli banyak. Setelah meminta kepada Glisela tentang permintaannya, dia kagum dengan obat buatan Ryoma ini yang cukup bermanfaat. Jadi Glisela akan segera mempersiapkan barangnya secepat mungkin untuk Ryoma. Terlebih lagi, Glisela pun di sini menyarankan Ryoma untuk segera membuka cabang baru jasa laundrynya dan menjual obat ini sebagai sampingan karena pastinya ini akan laku. Mendengar itu, Ryoma di sini akhirnya memikirkan matang-matang tentang saran dari Carla dan Glisela. Tidak lama kemudian, Ryoma di sini mendapatkan surat dari Eliaria yang memberitahunya tentang kehidupan di ibu kota yang mulai sibuk. Setelah memikirkannya cukup dalam, Ryoma pun di sini merasa terdorong untuk membuka cabang baru di kota lain. Selanjutnya, Ryoma mendapatkan kunjungan dari salah satu kepala cabang Guild Tamer bernama Taylor yang ingin melihat slime-nya yang membersihkan pakaian di sini. Dia merasa kagum dengan slime seperti ini dan dirinya merasa kalau peringkat penjinak tidak harus diukur dari kekuatan monster saja, tetapi dari kebergunaannya juga. Jadi, Taylor di sini akan melakukan sesuatu untuk mengubah cara sudut pandang itu. Besoknya di toko laundry Ryoma terdapat keributan lagi dari salah satu pelanggan yang sengaja menjobek bajunya sendiri setelah dicuci. Namun Ryoma yakin kalau itu bukanlah ulah dari tokonya karena sobekan itu disengaja oleh dirinya sendiri menggunakan pisau. Akhirnya Ryoma di sini mulai menunjukkan cara membersihkan baju menggunakan slime-nya yang tidak mungkin mengeluarkan luka sobekan seperti itu. Karena sudah terpojok, pria itu pun langsung menyerang Ryoma, tetapi setelah diberikan ke polisi, Carla di sini penasaran dengan motif para pengacau di toko Bamboo Forest karena mereka tidak memiliki pesaing di sini, jadi dia mulai akan menyelidiki masalah tersebut. Setelah itu, saat Ryoma ingin pergi ke tambang, dia bertemu dengan Asagi yang membeli katana baru. Ryoma pun di sini bertanya bagaimana caranya mendapat katana seperti itu, karena Ryoma beralasan kalau dia pernah belajar pedang dari kakeknya. Padahal sebenarnya Ryoma diajari pedang oleh almarhum ayahnya dulu. Asagi berkata kalau Ryoma bisa mendapatkan pedang di ibu kota, namun harganya pasti mahal karena kualitasnya juga bagus. Dan untuk Asagi sendiri, dia mendapatkan dukungan dari kampung halamannya untuk mendapatkan katana baru setiap tahunnya. Jadi dia tidak terlalu memikirkan soal harga. Asagi pun di sini meminta maaf karena tidak bisa membantu banyak Ryoma. Sesampainya di tambang, Ryoma berniat untuk membuat katana sendiri dengan bahan-bahan yang bisa dia dapatkan dengan teknik alkimianya. Tetapi Ryoma sadar kalau teknik penempaannya tidak cukup baik karena dulu sewaktu membantu pekerjaan ayahnya yang membuat katana, Ryoma dinilai tidak berbakat untuk membuat pedang. Jadi dia dilatih ilmu bela diri dengan menggunakan berbagai macam senjata termasuk katana. Dan saat ini Ryoma mencoba salah satu tombak sihir milik para bandit yang pernah dia bereskan sewaktu Ryoma masih di hutan Agung Silus. Besoknya Ryoma mendapatkan informasi kalau pengacau yang datang ke toko ini sepertinya akibat perselisihan faksi dari Guild Tamer. Karena Tuan Taylor yang kemarin berkunjung ke sini digosipkan memberi bantuan tidak berguna kepada penjinak slime seperti Ryoma, sedangkan faksi utama hanya mementingkan kekuatan monster penjinak yang kuat saja. Jika faksi utama sampai berhasil menodai reputasi kepala cabang Taylor lewat toko Ryoma, maka faksi utama akan semakin merajalela. Oleh karena itu, Ryoma di sini berniat untuk menyebarkan rumor balik, namun dengan berita fakta kebenaran. Sebab Ryoma yang saat ini bisa menjinakkan Limur juga yang dikenal sulit dijinakkan. Jadi dengan rumor itu, pihak kepala cabang Taylor akan lebih menguntungkan. Karena Ryoma yang diketahui hanya bisa menjinakkan slime ternyata bisa menjinakkan Limur juga. Setelah itu, Ryoma mendatangi para karyawan barunya yang merupakan peneliti slime yang telah diperlakukan tidak baik oleh atasan mereka sebab penelitian mereka dianggap sampah oleh mereka.
Para pegawai baru ini bernama Culkin, Tony, dan Lobelia yang merasa senang bisa bekerja di sini dan diperlakukan secara baik oleh Ryoma. Akhirnya, Ryoma di sini memberikan penjelasan juga tentang penelitian slime-nya kepada Culkin dan yang lain-lain tentang evolusi slime miliknya yang bisa berevolusi berdasarkan dari sumber makanan yang mereka makan. Culkin dan yang lainnya pun di sini merasa sangat haus akan rasa ingin tahu tentang evolusi slime karena catatan tentang hal itu sangatlah minim. Dan mereka pun bercerita hingga malam tiba. Saat Ryoma akan pulang, dia dibuntuti oleh 3 orang yang salah satu di antaranya adalah penjinak juga. Jadi, setiap pergerakan Ryoma bisa diketahui oleh musuh. Oleh karena itu, Ryoma memanggil 2 lemur bird untuk memanggil penjaga dan mengalahkan hewan penjinak milik musuh. Lalu, Ryoma berhasil melumpuhkan mereka dengan racun dan tidak lama dari itu para penjaga bersama Guildmaster datang untuk menangkap pelaku setelah dibimbing oleh lemur bird milik Ryoma. Akibat kejadian tersebut, Ryoma mengadakan pertemuan darurat di tokonya untuk memberitahu kalau semua orang di sini jangan sampai berkeliaran di malam hari atau keluar sendirian karena ada kemungkinan mereka juga akan diserang oleh pihak musuh yang mengincar toko ini. Siangnya, Ryoma menghadiri rapat bersama Carla ke guild petualang sebab 3 guildmaster lainnya ingin membahas hasil investigasi kemarin. Mereka di sini menyarankan pengawal di toko Ryoma untuk membantu dalam keamanan. Tidak disangka, Glisella di sini memberikan sebuah ide brilian kepada Ryoma yang merupakan petarung untuk bisa memberantas para preman tersebut. Di mana Ryoma akan dengan sengaja berkeliaran di malam hari dan memburu para preman tersebut untuk dilukai. Dan setelah mereka semua tertangkap dan terluka, Ryoma menyembuhkan para preman tersebut, tetapi dengan meminta bayaran yang cukup mahal. Dengan begini, seharusnya tidak akan ada orang bodoh lagi yang mau menyerang Ryoma karena mereka semua mempunyai hutang yang cukup banyak kepadanya. Para penjaga pun di sini berterima kasih kepada Ryoma karena sudah membantu tugas mereka. Besoknya, Ryoma melakukan latihan pertahanan diri bersama para pegawainya. Hal ini dilakukan supaya mereka semua bisa melawan atau mengulur waktu sampai pengawal baru di toko Ryoma yang bernama Dolce datang membereskan semua kericuhan ini. Dia merupakan rekomendasi dari petualang Jeff kenalan Ryoma yang sangat berbakat. Setelah selesai berlatih, mereka pun langsung makan siang buatan Selma yang sangat enak. Selain itu, makanan ini telah dikembangkan berkat pengetahuan Ryoma di masa lalunya. Karena pendapatan tokonya terus meningkat signifikan, jadi Ryoma berkata kepada Carla kalau dirinya sudah memutuskan untuk membuka cabang baru di kota lain. Tidak disangka, Guildmaster pedagang Glisella sudah menyiapkan denah rumah yang direkomendasikan kepada Ryoma untuk membuka cabang baru di kota lain. Sorenya, Ryoma mendapatkan kabar dari Eliaria yang akan segera masuk ke akademi dan besoknya Ryoma pamitan kepada semua orang untuk mensurvei lokasi yang akan dibuat cabang bambu forest miliknya. Ryoma di sini pergi ke kota tetangga dari Gimul yaitu Lenab. Sesampainya di sana, Ryoma terkejut meskipun kota ini tidak sebesar Gimul, tetapi penduduknya cukup padat dan menandakan kalau kota ini cukup makmur. Setelah itu, Ryoma pergi ke sebuah perusahaan milik Pyoro Sayonji untuk memberikan surat dari Guildmaster pedagang Glisella. Sesampainya di sana, Ryoma disambut oleh seorang wanita bernama Miyabi. Tidak disangka Miyabi adalah anak dari Pyoro. Jadi saat Pyoro sendiri datang, dia langsung paham kalau Ryoma adalah orang yang dimaksud oleh Glisella yang ingin membangun cabang laundry kedua dengan menggunakan slime-nya. Ryoma pun di sini berterima kasih atas bantuan Pyoro yang akan menjadi pemandunya selama akan membuka cabang baru. Miyabi di sini sedikit terkejut karena anak kecil seperti Ryoma sudah bisa membuka cabang baru, padahal umurnya 1 tahun lebih muda darinya. Setelah itu, Ryoma dan Pyoro berniat pergi ke guild pedagang untuk mendapatkan izin berdagang di kota Lenab ini. Tapi karena Pyoro sudah mengurus semua dokumen izin tersebut, jadi Ryoma hanya perlu melihat dan menandatanganinya saja. Sesampainya di sana, Ryoma kaget karena guild pedagang tempatnya tidak seperti biasanya. Saat dijelaskan oleh Pyoro kalau di sini terdapat 4 guild beroperasi, yaitu guild pedagang, guild pengrajin, guild petualang, dan guild dragon yang bertugas sebagai pengantar atau barang menggunakan naga supaya lebih cepat sampai. Alasan lain kenapa 4 guild dibangun di benteng ini karena usulan dari leluhur Pyoro yang sepertinya adalah orang panggilan dari bumi seperti Ryoma.
Sebab keempat guild itu saling melengkapi satu sama lain, seperti guild petualang yang akan mencari bahan baku, guild pengrajin akan mengubah bahan baku itu, guild pedagang akan menjual barang tersebut, dan guild dragon akan mengangkutnya dari bandara. Setelah selesai, Ryoma berterima kasih kepada Pyoro yang sudah membantunya. Pyoro di sini melakukan ini karena ingin mengharapkan balas budi dari Ryoma yang telah direkomendasikan oleh Glycella kalau Ryoma mempunyai masa depan yang cerah. Sebagai pedagang, Pyoro tidak ingin kehilangan koneksi yang bagus seperti Ryoma. Setelah mengecek tokonya, Ryoma merasa puas karena tempat ini sangat strategis dan memiliki asrama pegawai juga. Selain itu, tempat ini bersebelahan dengan toko milik Pyoro, tetapi karena Ryoma terlalu sibuk hari ini, jadi dia belum menemukan penginapan. Mendengar itu, Pyoro dengan senang hati menerima Ryoma di rumahnya selama tinggal di Lenaf dan berkata kalau Ryoma bisa menantikan makan malam yang enak di sini. Sebab saat perjalanan dari Gimul, Ryoma hanya memakan makanan petualang saja yang kurang enak rasanya. Sebelum itu, Ryoma memberikan pesan melalui Limurber ke Gimul agar beberapa pegawainya bisa membantu membuka tokonya di sini. Benar saja, Ryoma di sini terkejut dengan makanan buatan Miyabi yang ternyata ada sup miso dan nasi. Hal ini mengingatkan Ryoma dengan masakan bumi sewaktu hidup di sana. Pyoro pun di sini kagum dengan Ryoma yang bisa mengetahui masakan ini. Dia bahkan mengatakan beberapa bahan masakan lain yang sangat mirip dengan di bumi seperti kecap asin dan lain-lain. Ryoma di sini semakin senang karena di sini terdapat masakan yang sangat dia inginkan. Jadi Pyoro di sini akan membungkuskannya untuk Ryoma jika dia mau. Miyabi juga merasa senang dengan Ryoma yang menyukai masakannya, tetapi dia tidak menyangka kalau Ryoma bisa membuka cabang baru di usianya yang 11 tahun saja. Terlebih Ryoma juga merupakan petualang ranking E. Tapi Miyabi mengatakan kalau misi untuk petualang ranking E sangatlah sedikit di kota ini akibat kemunculan monster yang cukup kuat, yaitu Smashbore atau babi hantam. Karena ulah monster itu, para petualang pemula dilarang keluar kota untuk mengumpulkan bahan karena takut terluka. Ryoma di sini sedikit teringat akan monster itu karena pernah disebutkan oleh para dewa yang memindahkannya ke Isekai. Jadi Ryoma berkata kalau dirinya ingin mengalahkan monster itu. Saat mendengar itu, Pyoro langsung berkata kalau Ryoma bisa mengalahkan monster Smashbore, maka dia ingin Ryoma menjual dagingnya ke tokonya karena itu akan sangat laris manis. Berbanding terbalik dengan Pyoro, Miyabi di sini sedikit marah karena menurutnya Ryoma masih ranking E, jadi sangat berbahaya kalau dia bisa melawan monster itu. Selain itu, Miyabi juga sedikit murung karena sebentar lagi akan masuk ke akademi di ibu kota untuk memperluas koneksi perdagangan di masa depan dengan orang-orang kompeten. Miyabi merasa tidak ingin berangkat karena hubungan diplomatis seperti itu kurang disukainya. Besoknya, Ryoma pergi bersama Miyabi untuk membeli beberapa kayu yang akan digunakan untuk membuat furnitur toko laundry-nya. Namun, baik Miyabi ataupun Pyoro, mereka di sini terkejut karena melihat para slime yang mengerjakan tugas perkuliahan. Meski Ryoma menganggap hal ini adalah hal biasa, tetapi bagi mereka ini merupakan sangat di luar nulur dan tidak masuk akal. Setelah selesai, Ryoma berniat pergi ke guild petualang untuk melakukan beberapa misi. Miyabi di sini kembali mengingatkan Ryoma lagi untuk lari jika bertemu dengan Smashbore. Sayangnya, Ryoma ternyata pergi keluar benteng untuk mencari tanaman herbal guys. Jadi Ryoma tidak akan menolak kalau Smashbore itu menyerangnya. Sorenya, Ryoma mendapatkan surat balasan dari Elia dan keluarganya yang ikut merasa senang dengan toko baru milik Ryoma di Lenaf. Elia juga berharap kalau Ryoma bisa mendirikan cabang baru di ibu kota kerajaan nantinya. Jadi Elia saat ini mendoakan Ryoma supaya sehat-sehat terus dan sukses dalam bisnisnya. Tidak lama dari itu terdengar suara teriakan dari para petualang yang sedang dikejar oleh Smashbore dan Ryoma di sini bersiap untuk menghadapinya. Meskipun Ryoma disuruh lari juga, tetapi Ryoma memilih untuk bertarung. Setelah Ryoma mengalahkan Smashbore itu, petualang yang diselamatkan oleh Ryoma pun berterima kasih dan merasa berhutang budi. Tapi karena ada salah satu teman mereka yang terluka, jadi mereka ingin membawanya. Mendengar itu, Ryoma berkata kalau dia bisa menggunakan sihir penyembuh, jadi temannya boleh dibawa ke sini. Di saat mereka kembali ke temannya, Ryoma di sini mengeluarkan Bloody Slime untuk menyedot darah dari Smashbore itu karena dagingnya bisa dijual mahal menurut Pyoro. Setelah temannya sampai, Ryoma langsung memberikan penyembuhan menggunakan Heal Slime.
Mereka pun di sini langsung memberikan uang kepada Ryoma untuk membayar kebaikannya dan berterima kasih. Setelah itu Ryoma meminta bantuan kepada mereka untuk bersaksi di guild petualang kalau Smashbore inilah yang telah menyerang duluan, bukan Ryoma yang sedang memburunya. Karena rank S seperti Ryoma pasti akan kena omel parah jika sampai ketahuan seperti itu. Mereka pun di sini terkejut karena Ryoma ternyata ranking S seperti mereka, tetapi mereka akan membantu Ryoma karena sudah merasa dibantu di sini. Benar saja, ketika dibawa ke toko Pyoro, Ryoma kena omel dari Miyabi karena terlalu berbahaya untuk mengalahkan Smashbore ini. Tidak disangka perwakilan dari guild petualang pun datang untuk mengecek keaslian dari Smashbore itu, sebab petualang ranking E dilarang untuk berburu monster Smashbore yang merupakan kelas ranking C. Bersyukurnya, Ryoma telah meminta bantuan dari petualang yang telah diselamatkannya, jadi semuanya bisa dijelaskan dengan damai. Berkat Bloody Slime yang sudah menguras darah Smashbore ini, jadi daging yang dipotong pun menjadi sangat berkualitas menurut Pyoro. Bahkan Pyoro ingin membeli satu Bloody Slime milik Ryoma, tapi sayangnya slime itu tidak dijual karena hanya punya satu. Siangnya, Pyoro meminta bantuan kepada Ryoma untuk memasak daging Smashbore ini karena dia tidak ingin daging kualitas bagus seperti ini hanya dimasak memakai garam saja. Karena Ryoma di sini mengetahui cara memasak, jadi dia pun mulai memasaknya. Sementara itu, Pyoro malah menulis segala resep yang telah Ryoma buat kali ini. Setelah jadi, makanan buatan Ryoma pun sangat enak dan dipuji oleh mereka berdua. Tidak disangka sore harinya, Pyoro yang memang mental pedagang langsung menjual makanan seperti buatan Ryoma siang tadi. Besoknya, Carla bersama Colkin dan yang lainnya datang. Di antaranya juga ada 3 pegawai baru rekomendasi Carla yang akan bekerja di sini, dan pembukaan toko laundry cabang 2 pun akan segera diresmikan. Ryoma di sini sedikit teringat kembali akan kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia sudah mempunyai banyak rekan yang bisa diandalkan. Setelah mempersiapkan segalanya, toko laundry Bamboo Forest kedua pun resmi dibuka. Para pelanggan di sini mulai berdatangan karena sudah menerima poster pemberitahuan pembukaan toko. Para pekerja pun di sini bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Berkat pengalaman di toko pertama Ryoma, dia merasa kalau dirinya sudah bisa memulai bisnis dengan bagus. Jadi, beberapa hari ke depan, Ryoma memutuskan akan kembali ke Gimul untuk menentukan langkah selanjutnya. Dia bisa menyerahkan toko ini dengan tenang kepada para pegawainya juga. Pyoro pun di sini menyemangati Ryoma kalau memang ke depannya Ryoma bisa membuat lebih banyak cabang di luar kota. Para pegawainya pun di sini menenangkan Ryoma kalau toko ini pasti akan berkembang pesat dalam waktu dekat dan sukses. Tapi Ryoma di sini teringat sesuatu kepada Miyabi yang akan pergi ke sekolah akademik tahun ini, yaitu Ryoma di sini meminta tolong untuk menyampaikan pesan kepada seorang gadis bernama Elia Ria saat di akademi nanti untuk selalu berjuang. Mendengar itu, Miyabi berkata akan menyampaikan pesannya kepada orang tersebut. Karena dia percaya kalau orang pilihan Ryoma pasti mempunyai kepribadian yang baik. Saat perjalanan pulang, Ryoma berniat untuk pergi ke hutan tempat dia tinggal dulu agar bisa berlatih lebih banyak dan tidak kesulitan saat mengalahkan Smashbore lagi. Tidak lama, pesan dari Elia datang dan mengatakan kalau dia saat ini sedang melatih monster kontraknya. Elia juga berkata kalau Ryoma harus berjuang dan mengucapkan selamat atas pembukaan tokonya. Sesampainya di Gimul, Ryoma di sini langsung mampir ke perusahaan dagang Morgan milik Serge untuk memberikan oleh-oleh bumbu. Untungnya, Ryoma di sini datang lebih cepat hari ini karena jika besok Serge akan pergi ke kota Keleban untuk mengunjungi pasar alat sihir, seperti mobil sihir ini yang mirip dengan mobil mainan di bumi. Dan di sana akan ada berbagai macam alat sihir seperti spin ini. Peralatan sihir seperti ini merupakan hobi dari Serge karena dia sangat menikmatinya. Jadi Ryoma di sini merasa sedikit tertarik dengan pasar alat sihir itu. Sesampainya di toko, Ryoma terkejut karena Kalu mengatakan kalau cleaner slime miliknya telah memakan arang yang digunakan untuk menghilangkan bau dan kelembaban udara. Tetapi dengan hal ini Ryoma juga senang sebab cleaner slime itu pasti akan berevolusi jika terus memakan arang. Jadi Ryoma memberitahu Elia tentang hal ini dan Elia pun penasaran dengan evolusinya sambil berharap kalau Ryoma bisa memberitahukannya lagi nanti. Terlebih, Elia pun di sini merasa sedikit penasaran dengan pasar alat sihir yang disebutkan Ryoma. Jika Ryoma pergi ke sana, maka Elia ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu. Meski begitu, Ryoma di sini masih bimbang karena dia masih mempunyai toko untuk dijaga jika dia berangkat ke sana.
Tetapi setelah dipikir-pikir, Ryoma sepertinya bisa meninggalkan masalah toko kepada Kalum yang sudah berpengalaman. Jadi Ryoma berkata kalau dia akan kembali ke tempat asalnya terlebih dahulu, yaitu hutan Gunung Agung Silus, untuk mengambil pusaka dari kakeknya. Ryoma juga berniat akan berlatih di sana untuk meningkatkan rank petualangannya. Mendengar itu, Kalum sedikit syok karena Ryoma berasal dari hutan yang sangat berbahaya itu. Tetapi dia meyakinkan kalau urusan toko ini bisa diserahkan dengan aman kepadanya. Setelah itu, Ryoma pergi ke guild petualang untuk mendiskusikan agar bisa naik rank lebih cepat ke ranking C. Meilin yang sedang bertugas akan membantu Ryoma, tetapi di saat itu pegawai baru di guild petualang yang bernama Paena sedang diganggu oleh petualang lain, jadi Meilin langsung membereskannya. Karena Meilin ingin memberikan pengalaman kepada Paena sebagai resepsionis baru guild, jadi dia meminta izin kepada Ryoma supaya Paena lah yang akan mengatur konsultasinya. Setelah masuk ke ruang rapat, Ryoma di sini memberitahu tujuan selanjutnya untuk bisa naik peringkat dan meminta informasi tentang monster-monster kuat seperti tren dan yang lain-lain ke pihak guild. Ryoma pun berkata dirinya akan pergi ke hutan Agung Silus untuk mengambil pusaka kakek dan neneknya. Meilin di sini kaget karena Ryoma ternyata berasal dari sana setelah diceritakan masa lalunya. Hal ini menjelaskan banyak hal kenapa Ryoma bisa menjadi sangat kuat dibanding anak seumurannya. Pihak guild pun akan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan Ryoma, dan Paena pun dengan sangat cepat mempersiapkan segala dokumennya juga. Selain itu, Ryoma ingin mengambil misi yang membuatnya naik rank lebih cepat di sini. Lalu, Paena menyarankan Ryoma untuk mengantar barang ke kota Keleban yang sangat dibutuhkan cepat dalam pengirimannya, yaitu hanya 2 hari saja. Meski terlihat sulit, tetapi Ryoma akan menerima permintaan itu. Paena yang merupakan resepsionis baru memang sangat bisa diandalkan, tetapi karena sifat pemalunya, jadi pekerjaan dia kadang terganggu. Selanjutnya, di saat Ryoma sampai ke kota Keleban yang sedang ramai pengunjung karena akan ada pasar alat sihir, dia langsung mengantar barang yang ditugaskan guild ke pemiliknya. Si pemilik di sini merasa bersyukur barangnya bisa datang dengan tepat waktu meskipun dia tidak menyangka kalau anak kecil yang mengantarkannya. Ryoma pun di sini disuguhi kopi Dante yang cukup nikmat. Tidak disangka Tuan Serge datang ke tempat ini juga karena patua yang bernama Dinom itu adalah kenalan Serge yang bisa membuat alat sihir. Karena mereka di sini saling kenal, Pak Tua Dinom pun di sini mengajak Ryoma untuk melihat-lihat alat sihirnya di dalam. Ryoma pun di sini terkejut dengan benda-benda buatan Dinom karena dia membuat mobil yang sangat familiar di dunianya. Serge yang memang hobi membahas alat sihir menjadi kegirangan dengan tipe terbaru buatan Dinom. Namun karena Dinom menerima permintaan perbaikan gerobak kereta, Serge pun di sini menanyakannya. Karena biasanya Dinom tidak bisa menerima pekerjaan apapun selain alat sihir. Dinom pun di sini menjelaskan kalau dia sedang butuh uang untuk cucunya supaya dia bisa bersekolah di akademi ibu kota kerajaan. Dia merasa cucunya adalah seorang jenius yang bisa menciptakan kerajinan seperti alat sihir ini. Setelah mengobrol panjang, Ryoma pun disukai oleh Pak Dinom dan dia diberikan alat sihir buatan cucunya tersebut. Kemudian Ryoma ditunjukkan penginapan yang sama seperti Serge, tetapi sebelum makan malam tiba, Ryoma membuat sesuatu dengan alat sihir buatan Pak Dinom. Malamnya, Serge dan Ryoma makan bersama, tetapi Serge di sini tertarik dengan kerajinan buatan tangan Ryoma tadi. Yang ternyata Ryoma telah menciptakan alat sihir kotak musik yang baru pertama kali Serge lihat. Dia menjadi sangat senang karena Ryoma bisa membuat alat sihir seperti ini karena di dunia ini tidak ada musik yang bisa diputar secara otomatis seperti itu. Setelah makan malam, Serge di sini menyarankan Ryoma untuk membuat masal kotak musik tadi, dan jika Ryoma merasa tidak bisa mengerjakannya sendiri, maka Serge menyarankan Pak Dinom saja sebagai ahlinya alat sihir di dunia ini karena dia yakin kotak musik ini pasti akan sangat laku di pasaran terutama untuk kalangan bangsawan. Akhirnya Ryoma pun menerima tawaran tersebut. Sebelum tidur seperti biasa, Ryoma menulis surat kepada Eliaria tentang kegiatannya akhir-akhir ini di Keleban dan pasar alat sihir yang akan segera dimulai. Selanjutnya, pasar alat sihir pun digelar dan banyak pedagang yang menunjukkan alat-alat sihir serbagunanya kepada semua pengunjung. Sedangkan Ryoma dan Tuan Serge menuju ke tempat Dinom berada untuk mendiskusikan bisnis kotak musik buatan Ryoma. Tetapi di saat Ryoma akan ikut mengobrol, ternyata cucunya dari Dinom ingin bermain bersama Ryoma. Dia bernama Fedele.
Akhirnya, Ryoma bermain bersama Vedele sementara Sergei mengobrol dengan Dinom. Di sini Ryoma memikirkan sebuah ide untuk bermain dengan Vedele karena sepertinya dia kurang bersenang-senang karena berdiam di toko saja. Jadi, Ryoma di sini membuat gangsing untuk diadu. Hal itu sangat menarik perhatian Vedele dan Pak Dinom-kun menerima kesepakatan bisnis dari Tuan Sergei dan Ryoma tentang kotak musik sihir itu. Ryoma pun di sini memberikan set gasing itu kepada mereka agar bisa bermain bersama di sini. Setelah selesai mengunjungi Celeban, Ryoma pun pergi ke Gimol. Tidak disangka salah satu slime yang memakan arang mulai berevolusi menjadi deodoran slime. Kemampuannya bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengharumkan ruangan. Oleh karena itu, besoknya Ryoma mengunjungi toko untuk memberitahu Kalum kalau dia ingin bereksperimen tentang keefektivitasannya kekuatan deodoran slime ini. Dan Ryoma ingin Kalum menaruhnya di berbagai sudut toko. Tapi meskipun Kalum senang dengan pekerjaan cepat manajernya Ryoma, tetapi dia ingin Ryoma beristirahat dan jangan terlalu sering begadang. Sayangnya, Ryoma di sini masih belum ingin istirahat karena dia ingin menimbun makanan untuk evolusi deodoran slime. Selain itu, Ryoma kepikiran ide untuk membuat pedang menggunakan iron slime yang ternyata bisa digunakan dengan baik. Jadi, Ryoma akan berusaha membentuk pedang yang sesuai untuknya supaya bisa bertahan di hutan agung Silus. Besoknya, Ryoma kena omel Kalum lagi karena selalu begadang. Tetapi di saat mengobrol dengannya, Mia tiba-tiba datang karena dia sangat ingin bertemu Ryoma untuk meminta pengharum ruangan dari deodoran slime yang bisa menghilangkan bau di tempat sampah dekat rumahnya. Ryoma berterima kasih kepada Mia karena sudah mau membantunya dalam bereksperimen untuk mengetahui hasil dari deodoran slime itu. Tetapi Ryoma di sini memberikan beberapa pewangi kepada Mia dan dengan senang hati menerima pemberian kali ini. Dia pun sangat menantikan produk jadinya dan ingin membelinya dari Ryoma. Setelah Mia pergi, Ryoma mendengar sedikit keributan di dekatnya yang ternyata mereka adalah anak-anak daerah warga kumuh yang sedang bekerja mengangkut sampah. Namun karena gerobaknya rusak, Ryoma pun ingin membantu mereka. Pada awalnya, mereka seperti waspada kepada Ryoma, namun karena dibantu, mereka pun berterima kasih dengan benar dan merasa sedikit terkejut karena anak seumuran mereka ternyata seorang penjinak slime dan bisa menggunakan sihir. Lalu, Ryoma di sini meminta bantuan kepada mereka untuk memastikan penghilang bau dari deodoran slime ini yang bisa diletakkan di tempat sampah yang akan menghilangkan bau sampah sementara. Jadi, Ryoma ingin mengetahui berapa lama efeknya bekerja. Salah satu anak yang bernama Beck berkata kalau dia ingin berterima kasih dan mengajak Ryoma ke suatu tempat yang bagus. Ternyata tempat bagus itu adalah gereja. Beck mengajak Ryoma membantu membersihkan gereja untuk mendapatkan cemilan tiap 1 minggu sekali di sini. Meski Ryoma bisa membersihkan tempat ini seketika menggunakan sihirnya, tetapi dia memutuskan untuk bebersih seperti biasa supaya tidak menyebabkan keributan. Tidak disangka, Ryoma malah masuk ke dalam alam dewa meski dia tidak berdoa. Dan di depannya terdapat dewa sihir dan akademis yaitu Vernobilia yang sempat disebutkan Tekkun waktu itu. Vernobilia di sini menanyakan beberapa hal kepada Ryoma tentang dunia lamanya dan tentang kehidupan di sini. Tetapi sebelum Ryoma sempat menjawab, Vernobilia sudah mengetahui jawabannya dari reaksi Ryoma dengan cara membaca pikirannya. Vernobilia melakukan ini karena untuk mencegah orang pindahan seperti Ryoma berubah menjadi jahat seperti kejadian di masa lampau. Ryoma pun di sini berkata kalau dia sangat bersyukur bisa pindah ke sini dan tidak berniat jahat sedikit pun. Setelah membersihkan gereja dan mendapatkan cemilan, Beck dan Whis memberitahu kalau saat ini mereka akan dilatih bertarung oleh perwakilan guild petualang. Meski begini, Beck dan Whis adalah petualang ranking G. Tidak disangka, ternyata yang selalu melatih mereka adalah Guild Master Worgan itu sendiri. Mereka di sini sedikit terkejut karena Ryoma bahkan mengenal Guild Master. Akhirnya, mereka di sini melakukan sedikit pelatihan untuk mengajari anak-anak ini dasar bertarung. Ryoma pun di sini mengajari anak-anak lain dengan menggunakan slime-nya yang bisa menjadi teman sparring yang sepadan untuk para pemula. Karena sudah di sini, Worgan pun di sini ingin mengetes kembali kemampuan berpedang Ryoma dan mereka pun bertarung. Beck dan Whis hanya bisa terbengong melihat kemampuan Ryoma dan mereka bersyukur bisa bertemu dengan Ryoma di sini.
Morgan pun di sini menawarkan Ryoma untuk menjadi instruktur di guild petualang, tetapi Ryoma masih ragu untuk mengajari seseorang bertarung. Birawati di gereja ini pun berterima kasih kepada Morgan dan perwakilan guild lainnya, serta Ryoma yang selalu memberikan donasi yang sangat berarti. Saat pulang, Ryoma di sini mendapatkan surat dari Eliaria yang mengatakan kalau dia sedang membuat kue supaya nanti di akademi bisa menawarkannya kepada seseorang yang bisa menjadi temannya. Ryoma pun ikut senang mendengar itu dan berharap Elia bisa menjalani hari yang menyenangkan. Lalu beberapa hari ke depan Elia mengirim surat lagi dan berkata kalau dirinya akan segera pindah ke asrama akademi. Elia di sini memberitahu kalau di kota Gimul akan ada festival yang seharusnya diadakan sebentar lagi. Ryoma pun di sini ingin memberikan hadiah kepada Elia yang akan segera masuk ke akademi. Meskipun awalnya bingung mau memberikan apa, tetapi setelah berpikir cukup lama, akhirnya Ryoma memutuskan untuk membuat sabun khusus buatannya yang bisa menghilangkan bau dan lebih berkualitas. Besoknya, Ryoma bertanya kepada Dolce yang merupakan orang asli di kota ini sejak lama. Karena hampir semua pegawai di toko Ryoma adalah perantau, jadi mereka tidak mengetahui tentang festival ini. Ryoma bertanya tentang festival yang dimaksud Elia kemarin, dan Dolce memberitahu kalau festival yang akan diadakan adalah festival pendiri yang merayakan berdirinya kota Gimul. Toko-toko akan segera dibuka di sepanjang jalan dan siapapun bisa mendaftar untuk jualan. Selain itu, akan ada pertunjukan drama musikal dari penghibur keliling yang terkenal. Namun di sini Ryoma menerima berita dari kota Lenav kalau cleaner slime miliknya semakin banyak membelah diri, dan hal ini membuat Colkin susah mengontrak semua slime itu. Jadi Ryoma di sini buru-buru pergi ke kota Lenav, dan sesampainya di sana, toko di Lenav sangatlah ramai, dan hal itu yang membuat para cleaner slime semakin bertambah banyak juga. Colkin di sini memberikan data penelitiannya yang menyebabkan para slime ini bertambah semakin banyak dengan cara pencegahannya juga. Ryoma pun merasa senang dan berterima kasih kepada mereka yang sudah mau bekerja di perusahaan miliknya dan bisa bekerja cepat. Sebelum kembali ke Gimul, Ryoma berniat untuk menyapa Piyoro dan Miyabi, tetapi dia terfokus kepada tong yang mengeluarkan bau tidak sedap. Piyoro yang baru datang mengatakan kalau ini adalah sapaya, pengiriman dari salah satu pegawainya. Ini merupakan suatu jenis makanan ikan fermentasi yang enak, namun baunya sangat menyengat. Piyoro di sini meminta bantuan Ryoma untuk menghilangkan baunya, dan Ryoma pun di sini langsung memanggil deodoran slime untuk menyerap bau tidak menyenangkan ini. Hanya dalam beberapa saat, bau dari makanan ini pun mulai tidak tercium lagi. Sebagai tanda terima kasih, Piyoro akan memberikan satu tong sapaya kepada Ryoma juga, dan Ryoma pun memberikan cairan penyerap bau yang bisa digunakan di sini karena baunya hanya akan bertahan selama 1 hari saja untuk menghilangkan bau dari sapaya ini. Tapi saat Ryoma menanyakan Miyabi, ternyata dia sudah OTW ke ibu kota untuk masuk ke akademi, jadi Ryoma langsung capcus kembali ke Gimul. Sesamanya di toko, Ryoma diberitahu kalau Tuan Serge ingin bertemu dengannya hari ini. Selain itu, Kalum berkata kalau orang tua dari Jenna dan yang lainnya mengirim sesuatu hadiah ke sini. Setelah dijelaskan oleh Jenna, ternyata itu adalah gandum dan semesa yang merupakan produk khas desanya. Orang tuanya tiba-tiba saja mengirim ini untuk menyuap Ryoma supaya anak-anak mereka diperlakukan baik saat bekerja. Padahal Jenna sudah melarang orang tuanya dan mengatakan kalau Ryoma adalah bos terbaik di dunia. Ryoma pun di sini merasa senang dengan pemberian tersebut, tetapi dia ingin membelinya saja dengan harga normal karena dia tidak ingin terlalu merepotkan orang tua para pegawainya. Ryoma juga bisa memastikan kalau semua orang yang bekerja di sini akan diperlakukan dengan sangat baik sebagai karyawannya. Jenna pun di sini terharu dan berterima kasih atas kebaikan Ryoma yang tiada hentinya. Kemudian, Ryoma bertemu dengan Serge yang ingin menyerahkan contoh kotak musik yang sudah jadi dan siap dijual saat festival pendiri nanti, sebab Pak Dinom dan muridnya sudah membuat produk ini dengan sangat baik. Terlebih, rombongan Semroid akan menunjukkan drama musikal, pasti akan membantu promosi kotak musik ini juga. Serge juga meminta izin kepada Ryoma untuk menggunakan sebagian halaman asrama penginapan pegawai Ryoma untuk pertunjukan Semroid nanti. Ryoma pun di sini mengizinkannya. Setelah Serge pergi, Ryoma mendengar teriakan dari Selma yang ternyata dia kaget dari bau sapaya yang sangat menyengat. Ryoma lupa memberitahu Selma tentang hal itu dan meminta maaf kepadanya. Setelah mencoba beberapa hal untuk menghilangkan bau dan memasak sapaya, akhirnya Ryoma menggunakan semesa pemberian dari orang tua Jen dan yang lain untuk menghilangkan baunya yang sangat tidak enak.
Ternyata eksperimen mereka berhasil untuk menghilangkan bau dari ikan sapaya ini. Jen dan yang lainnya pun di sini merasa senang karena semesa dari desa mereka bisa dipakai untuk menjadi masakan yang layak. Ketika semua orang mencoba makanan itu, Kalum berpikir kalau menjual makanan ini saat festival nanti juga itu akan sangat menguntungkan dan mungkin bisa mempromosikan semesa kepada para pedagang agar orang di desa Jen bisa mendapatkan penghasilan lebih. Sebab produk Semesa diketahui hanyalah produk sisa yang tidak terjual. Semua orang pun di sini setuju untuk membuat kios makanan yang akan menyajikan masakan daerah dari para pegawainya ini. Jadi semua orang pun di sini langsung praktek membuat berbagai macam makanan yang akan dihidangkan nantinya. Setelah membuat berbagai masakan, Ryoma ingin mengadakan pesta besok malam untuk menyambut rombongan Semroid. Sekalian meminta pendapat mereka juga untuk mempersempit pilihan menu masakan yang mungkin akan laku. Namun di sini Kalum khawatir akan kekurangan staf saat membuka kios nanti. Karena banyak hal yang harus dilakukan dan mungkin tidak akan cukup untuk bergantian shift supaya bisa menikmati festival nantinya. Di saat mengobrol, Sergei datang membawa ketua rombongan penyair Semroid. Dia bernama Prenan Semroid yang merupakan seorang penghibur keliling. Terlihat juga kalau Prenan sangat menghormati Ryoma karena kebaikan dan berkat kotak musik buatannya yang sangat luar biasa. Tetapi Prenans berkata kalau rombongannya cukup kelelahan akibat selalu waspada di perjalanan sebab koloni semut terowongan bisa menyebabkan kereta mereka terjebak. Meski tidak terlalu berbahaya, tetapi itu akan menghambat pelancong yang ingin datang ke kota Gimul untuk festival. Oleh karena itu, Ryoma berniat mendiskusikannya dengan Guild Petualang karena dia yakin Guild Master telah melakukan sesuatu untuk itu. Sesampainya di Guild Petualang, Ryoma langsung meminta misi kepada Paena tentang hal yang berhubungan dengan semut terowongan. Ryoma pun diberikan misi untuk menemukan lokasi koloni semut itu. Sesampainya di daerah yang dimaksud, Ryoma menggunakan binatang kontrak lemur birdnya untuk mencari lokasi koloni tersebut. Tidak butuh waktu lama, Ryoma di sini langsung menemukannya berkat berbagi indera penglihatan dengan para lemur bird. Kebetulan juga Ryoma melihat Beck dan Whis yang sepertinya sedang memburu salah satu kawanan semut itu. Beck pun di sini memperkenalkan Vinia, Ruth, dan Rumil kepada Ryoma yang merupakan penyelamat Beck waktu kesusahan saat mengangkut gerobak sampah. Alasan mereka berburu yaitu untuk membuat armor dan berbagai perlengkapan bagi anak-anak di daerah Kumus menggunakan semut terowongan ini. Tetapi sayangnya mereka kesulitan mencari semut-semut itu dan hanya mendapatkan satu buah saja. Oleh karena itu, Ryoma menawarkan bantuan untuk mengalahkan lebih banyak semut terowongan karena Ryoma mulai mengetahui lokasi dari koloninya, di mana Ryoma di sini menggunakan slime untuk mendeteksi sarang semut itu. Lalu Ryoma pun memberikan kesempatan kepada Beck dan yang lainnya untuk mengalahkan semut terowongan itu sebagai pengalaman. Setelah mendapatkan cukup banyak semut, akhirnya mereka kembali ke kotak lagi karena hari sudah mulai petang. Mereka pun berterima kasih kepada Ryoma yang sudah membantu banyak hari ini. Meskipun begitu, mereka sepertinya masih belum bisa menghasilkan cukup uang untuk menikmati festival pendiri nantinya. Mendengar itu, Ryoma teringat akan sesuatu dan mengajak mereka ke tempatnya. Lalu mereka mendeskripsikan Beck dan kawan-kawan kepada Kalum yang merasa kekurangan staf sementara di saat akan membuka kios saat festival. Kebetulan Dolce mengenal mereka semua, jadi Kalum merasa kalau anak-anak dari daerah Kumu ini bisa dipercaya dan menyetujui usulan dari Ryoma. Akhirnya pesta pun dimulai. Semua orang menikmati segala hidangan yang disajikan. Prenans pun berterima kasih kepada Ryoma karena sudah mengajaknya. Ryoma di sini berkenalan dengan dua anggota lain Semroid yang bernama Sordio dan Maya. Anak-anak dari daerah Kumu di sini mulai bertanya kepada Ryoma kenapa dia bisa begitu kuat, padahal Whis yang memiliki tenaga besar pun ketakutan jika berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Ryoma di sini memberikan saran wejangan kepada mereka semua kalau percaya diri itu penting saat bertarung, tapi akan lebih bijak jika mereka merasa tidak bisa mengalahkan monster itu, lebih baik untuk melarikan diri karena hidup itu sangat penting. Selain itu, masih ada rekan-rekan yang bisa diandalkan di sekitar mereka, jadi seharusnya party ini akan baik-baik saja jika mengambil misi yang sesuai dengan peringkat mereka. Malamnya, Ryoma berniat memberikan surat hadiah sabun yang sudah dibuatnya kepada Elia yang akan berangkat besok pagi ke ibu kota. Ryoma percaya kalau Elia pasti bisa mendapatkan teman baru di sana dan menyemangatinya juga.
Di sisi lain, segala persiapan Elia yang akan berangkat pun sudah sempurna dan dia diberikan sedikit wejangan-wejangan oleh keluarganya untuk selalu berkirim surat. 私頑張りますわ。 Setelah waktu berlalu 1 bulan, Elia mengikuti kegiatan sekolah seperti biasanya, tetapi dia terlihat kurang puas dengan apa yang dipelajari di sini karena hampir semuanya sudah dia pelajari sebelum memasuki sekolah. Terlebih, Elia merasa tidak bisa punya teman karena gelar yang dimilikinya sebagai anak dari seorang duk. Di saat istirahat, tidak disangka Elia didatangi oleh seorang wanita gagah yang bernama Michelle Wildan. Dia ingin berteman dengan Elia karena mengalami hari yang serupa, sebab dia tidak mempunyai banyak teman walaupun digemari oleh para banyak wanita karena salah mengira kalau dia adalah cowok tampan. Elia pun di sini dengan senang hati berteman dengan Michelle dan ingin mengenalnya lebih jauh. Ternyata Michelle adalah seorang peneliti lingkaran sihir yang merupakan cabang dari alkimia. Elia berkata kalau dia mengira Michelle adalah alkimia sama seperti kenalannya. Tapi Michelle berkata kalau dirinya hanya berfokus pada lingkaran sihir saja sebab penelitian tentang hal itu masih sangatlah jarang. Jadi dia berharap bisa menemukan berbagai macam hal yang baru. Elia di sini berharap bisa melihat salah satu percobaan Michelle dan dia pun memang berniat untuk mempraktekannya di sini menggunakan lingkaran sihir dan tinta khusus yang sudah diisi beberapa bahan sihir. Namun dari kejauhan, Miyabi sepertinya ingin ikut terlibat juga sekalian ingin menyampaikan pesan dari Ryoma kepada Elia. Lalu Michelle di sini meminta maaf karena sudah mengagetkan Miyabi dan Miyabi juga meminta maaf karena sudah mengganggu kegiatan mereka. Lalu Miyabi berkata kalau ingin menyampaikan pesan kepada Elia Ria dari seorang anak bernama Ryoma. Elia terkejut karena Miyabi ternyata kenal dengan Ryoma. Miyabi pun di sini berkata kalau dia kenal dengan Ryoma karena koneksi dengan ayahnya di Lenav. Ryoma pun di sini berpesan untuk tetap berjuang kepada Elia karena sepertinya Ryoma merasa khawatir kalau Elia masih trauma akan dijauhi oleh seorang seumurannya akibat ledakan sihir yang tidak bisa dikontrol waktu itu. Mendengar itu, Elia pun dengan senang hati menerima pesan itu dan tahu kalau tujuan Ryoma adalah untuk mempertemukan Miyabi dengan dirinya. Michelle pun di sini ingin bergabung dan menyarankan untuk membuat tim praktek saja yang akan segera dimulai. Ternyata baik Elia dan Miyabi mengalami hal yang serupa karena tidak kunjung menemukan partner yang sesuai untuk menjadi tim praktek. Meskipun saat ini mereka bisa menjadi party, namun karena anggotanya harus 5 orang atau lebih, maka mereka butuh 2 orang lagi untuk bisa membuat tim praktek. Mereka di sini berharap kalau bisa calon anggotanya tidak memandang status atau rasis kepada sesama anggota lainnya. Mendengar itu, Michelle di sini mengenal seseorang yang sesuai dengan kriteria itu yang mungkin mau menjadi rekan tim di sini. Dia adalah Riela Clifford yang merupakan putri seorang baron. Terlebih Riela adalah seorang kesatria yang bisa diandalkan dan tidak memandang rendah seseorang hanya karena status bangsawannya saja. Setelah diajak bergabung, Riela pun di sini menyetujuinya karena orang-orang yang ingin merekrut dia sebelumnya hanya ingin mendapatkan ketenaran dari status kebangsawanan mereka saja. Jadi Riela dengan senang hati bergabung dan semua orang pun setuju Riela bergabung. Tetapi mereka di sini masih kekurangan 1 anggota lagi. Miyabi di sini sebenarnya mempunyai rekomendasi, namun dia adalah siswa dari rakyat jelata dan tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat. Orang itu bernama Kanan, namun dia sangat ahli dalam membuat kerajinan tangan karena memang Kanan ingin meneruskan usaha ayahnya yang merupakan pengrajin handal. Semua orang pun di sini tidak keberatan jika dia memiliki kepribadian yang baik. Jadi Miyabi pun di sini langsung mengajak Kanan yang sedang kesulitan mendapatkan tim praktek karena selalu ditolak juga. Mendengar ajakan itu, Kanan pun merasa sangat senang karena ada yang mengajaknya. Setelah itu, Miyabi memperkenalkan Kanan Suzer kepada anggota lainnya. Ternyata Kanan adalah seorang anak dari keluarga Suzer yang terkenal sebagai pengrajin item sihir. Namun Kanan berkata meskipun keluarganya adalah pengrajin item sihir, tetapi dirinya yang diberkahi sihir pemikat saja yang memang dibutuhkan sebagai pengrajin. Tetapi Kanan tidak bisa membuat item sihir sendiri jika tanpa bantuan orang lain. Dengan kata lain, jika Kanan ingin membuat item sihir yang sesuai dengan sihir asli mereka, maka dia membutuhkan rekan yang sangat cocok untuknya supaya bisa mensupportnya membuat item sihir. Mendengar itu semua orang pun di sini merasa sedikit bersalah karena menanyakan hal tersebut, tetapi Kanan merasa tidak masalah karena dia tidak ingin merahasiakannya kepada rekan-rekan timnya juga.
Terlebih dia sudah banyak ditolak oleh para bangsawan yang tidak ingin mendengarkan penjelasannya sama sekali. Padahal Kanan berharap kalau di sekolah dia bisa menemukan partner yang cocok. Oleh karena itu semua orang di sini setuju untuk merekrut Kanan ke party mereka. Kanan pun berterima kasih kepada mereka yang udah menerimanya. Besoknya, mereka akan memulai latihan kemah selama 2 hari. Di saat para anggota lain kebanyakan tidak bisa mendirikan tenda dengan benar, tetapi party Elia dapat dengan mudah mendirikan tenda berkat pengalamannya di luar wilayah waktu bersama Ryoma dan keluarganya. Terlihat juga kalau beberapa orang di sini tidak bisa bekerja sama dengan baik karena memang dari kecil kebanyakan para siswa kaya dilayani oleh para pelayan. Sempat terjadi perselisihan juga antara anak bangsawan yang tendanya belum jadi dan menyuruh salah satu orang dari tim lain untuk mendirikannya secara paksa. Tapi orang itu menolak karena para guru berkata harus mengurus tenda milik sendiri. Tim Elia di sini bisa mengerjakan semua tugas dengan baik dan tidur nyenyak malamnya. Tapi paginya, mereka mendengar keributan kalau ada seseorang yang terluka akibat memasang tenda dengan tidak benar. Dia pun menyalahkan orang kemarin yang tidak mau membantu mendirikan tendanya. Michelle dan Elia pun menengahi mereka dan mulai mendirikan ulang tenda serta Elia yang mulai menyembuhkan salah satu siswa yang terluka. Setelah diberikan wejangan, kedua siswa itu pun mulai mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada 2 siswa lain yang disuruhnya kemarin. Akhirnya, para siswa di sini mulai bisa bekerja sama dengan baik karena party Elia yang menyatukan mereka semua. Di sisi lain, Ryoma dan yang lainnya sedang menyiapkan toko untuk festival pendiri nanti. Penyair dari Semroid pun telah melakukan latihan untuk acara nantinya. Saat akan pulang, Ryoma bertemu dengan Guild Master Worgan yang ingin Ryoma datang ke Guild Petualang besok karena akan ada misi khusus untuk mengalahkan Tren yang sangat dibutuhkan kayunya. Jadi Ryoma pun menerima misi itu sebagai bentuk latihan untuknya juga. Setelah mengumpulkan petualang lainnya, Guild Master di sini berkata kalau misi kali ini membutuhkan minimal 300 kayu Tren yang akan digunakan sebagai wisata baru kota Gimul, yaitu arena bertarung. Karena hasil dari pertambangan tiap tahunnya menipis, jadi kota ini akan kehilangan daya tariknya dan orang-orang akan pindah ke kota lain. Dengan arena bertarung itu pasti akan cukup menarik perhatian dan orang-orang akan sering berkunjung ke sini, baik untuk bertarung ataupun berjudi dalam menentukan pertarungan nantinya. Asagi di sini ditunjuk sebagai leader kelompok ini dan mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, Leipin dan Asagi memberikan beberapa informasi tentang Tren yang mungkin bisa berguna, di mana kelemahan mereka terletak di wajah yang muncul dalam kayu itu, dan keberadaan Tren pun bisa dideteksi menggunakan sihir. Karena hari sudah mulai malam, mereka memutuskan untuk camping di dekat lokasi yang dituju. Di sana, Ryoma mengeluarkan kursi dan meja lipat portable untuk semua orang. Hal ini membuat Mia dan yang lainnya terkejut sekaligus senang karena Ryoma bisa memikirkan hal ini untuk menghemat penyimpanan. Setelah itu, Asagi memberikan peran bagi setiap orang di sini untuk mengalahkan Tren besok hari. Di sini, Ryoma kebagian sebagai tim support dalam sihir dan akan mengambil kayu Tren yang telah dikalahkan. Ryoma bersyukur karena bisa separti lagi dengan mereka yang telah mempunyai banyak pengalaman, jadi Ryoma bisa belajar banyak dari tindakan mereka. Besoknya, party ini langsung pergi ke dalam hutan untuk mengalahkan monster Tren. Tidak butuh waktu lama, mereka langsung menyadari keberadaan Tren yang ada di dekatnya walaupun bentukannya sangat mirip dengan pohon biasa. Lalu semua orang di sini bertarung dengan cukup baik dan Tren yang dikalahkan pun langsung dimasukkan ke dalam Dimension Home milik Ryoma. Namun Leipin di sini merasa cukup aneh dengan kemunculan Tren yang cukup banyak di luar sini. Padahal mereka sangat menyukai tempat gelap. Saat istirahat, Asagi memberitahu Ryoma kalau dia bisa membantu untuk menyerang, namun jangan sampai lupa untuk melindungi Leipin karena itu adalah tugas utamanya. Mereka juga penasaran dengan pedang Ryoma yang terbuat dari Iron Slime dan wadahnya dari Metal Slime. Di saat mengobrol, Ryoma menyadari ada binatang terbang yang mendekat dan Leipin pun di sini memberitahu kalau itu adalah slime terbang. Dengan menggunakan skill perpindahan, Leipin di sini bisa mengambilnya dengan mudah. Dan Ryoma disuruh langsung menjinakkan slime itu karena dia sangat menyukai slime.
Dengan begini, Ryoma berhasil membuat kontrak dengan slime itu dan akan mencari kegunaannya nanti. Namun setelah kembali ke hutan, mereka semua kaget karena jumlah trennya bertambah banyak dan itu sangatlah tidak wajar. Leipin mengira kalau di dalam sana pasti ada tren yang sudah berevolusi, jadi Asagi di sini berkata kalau mereka harus mencari informasi sebanyak mungkin, tetapi jika terasa mustahil maka mereka bisa mundur kapan saja. Akhirnya mereka pun bertarung melawan kawanan tren yang banyak. Lalu meskipun mereka di sini bisa mengalahkan para tren dengan mudah, tetapi Ryoma yakin kalau seperti ini terus para petualang akan mulai kehabisan tenaga. Jadi Ryoma melakukan sesuatu menggunakan slime miliknya untuk melemparkan kapak ke arah tren tersebut. Hal ini sangat efisien, terlebih para slime-nya bisa kembali sendiri setelah dilempar, jadi Ryoma bisa melempar sesuka hatinya. Benar saja, tidak lama dari itu muncul Elder Trend yang mempunyai energi sihir besar. Jika dibiarkan begitu saja, mungkin seluruh hutan ini bisa menjadi tren dan membahayakan kota terdekat. Oleh karena itu, Asagi sebagai leader ingin membereskan hal ini. Terlebih Ryoma dan yang lainnya masih mempunyai cukup tenaga dan energi sihir. Tapi sebelum dimulai, metal slime milik Ryoma seperti ketakutan, jadi Ryoma menyimpannya kembali. Kemudian mereka mulai bertarung melawan Elder Trend yang cukup merepotkan. Di saat Mia dan Mizela menyerang Elder Trend tersebut dengan kapak mereka menjadi karatan. Hal itu mungkin yang ditakutkan oleh metal slime milik Ryoma tadi. Di sini Ryoma mulai mencoba sesuatu dengan melempar iron slime miliknya yang ternyata tidak terpengaruh oleh serangan Elder Trend. Jadi Ryoma memberikan senjata baru kepada Mia dan Mizela untuk melindunginya sementara Ryoma melakukan sesuatu. Para petualang lain pun di sini mendukung Ryoma untuk menghabisi tren tersebut. Akhirnya Ryoma berhasil mengalahkan Elder Trend itu dan mendapatkan sebuah hadiah harta karun. Ryoma merasa senang karena para petualang di sini sangat mempercayainya. Malamnya, mereka pun berpesta dengan makanan buatan Ryoma menggunakan bahan-bahan dari Lenav. Hal itu membuat Asagi yang menirukan Hal itu membuat Asagi yang merindukan masakan kampung halamannya sampai menangis bahagia dan dia akan pergi ke Lenav untuk mendapatkan bahan-bahan yang didapat oleh Ryoma juga. Setelah kembali ke Gimul, Ryoma pamitan kepada semua petualang dan akan pergi mengecek persiapan toko untuk festival nanti. Ternyata semua persiapannya sudah berjalan cukup baik, tetapi Ryoma kaget karena melihat kemegahan panggung untuk Semroid. Terlebih, kios yang ingin Ryoma buat pun dibantu oleh pekerja mereka yang cekatan. Prenans di sini berkata kalau itu adalah hal yang wajar untuk dibantu karena saat Ryoma membuat masakan enak, para pengunjung pasti akan sangat menikmati pertunjukan juga. Kemudian, Kalum di sini ingin berdiskusi dengan Ryoma tentang minuman yang cocok dengan makanan yang akan mereka sajikan saat pesta nanti. Karena setelah mencoba beberapa minuman, mereka merasa ada yang kurang. Di saat semua orang di sini mulai bingung dengan minuman yang harus disajikan, Selma menyarankan teh dante buatan Ryoma waktu itu. Tapi menurut Ryoma, itu adalah teh yang cukup langka, jadi akan sangat sulit membuatnya secara massal untuk dijual. Oleh karena itu, Ryoma di sini memikirkan ide sebuah teh dari biji-bijian yang dibawa oleh keluarga Jen waktu itu. Setelah dicoba, ternyata tehnya sangat gurih dan enak untuk diminum, apalagi musim panas seperti ini. Karena bahan-bahannya sudah ada, jadi seharusnya masalah ini sudah terselesaikan. Setelah itu, semua orang mulai mempersiapkan segala persiapannya dengan matang untuk memaksimalkan hasilnya. Dan Ryoma di sini dimintai bantuan oleh Prenans untuk membuat patung dari es ini. Kemudian, Serge datang dan membawa kotak musik yang akan dijual saat festival nanti. Dari kejauhan, Mia yang datang tiba-tiba pergi setelah melihat Ryoma sibuk. Sorenya, panggung untuk Semroid dan segala persiapan toko Ryoma juga sudah selesai. Ryoma pun di sini terlihat kelelahan karena belum banyak beristirahat belakangan ini. Jadi Kalum meminta Ryoma untuk cuti besok hari dan datang lagi pas festival karena kesehatan Ryoma lebih penting. Selain itu, keberadaan Ryoma juga dibutuhkan saat festival nanti. Jadi Ryoma pun menerima tawaran tersebut untuk cuti dan beristirahat. Besoknya, di saat Ryoma sedang bermain-main menggunakan slime terbang, dia tiba-tiba kaget melihat naga terbang dari guild petualang Lenav yang membawa Pyoro.
Jadi Ryoma pun langsung pergi ke kota untuk menyapanya. Sesampainya di sana, Pyoro pun di sini menyapa Ryoma juga. Ternyata Pyoro menerima pesanan dari seseorang yang ingin menerima barangnya hari ini sebelum festival dimulai besok. Dan yang memesan bahan masakan seperti miso, kecap, dan yang lainnya adalah Asagi. Ryoma sedikit terkejut karena Asagi memesan sebanyak ini padahal dia sudah memberikan bahan-bahan masakan yang cukup banyak waktu itu. Asagi pun di sini berkata kalau sudah terjadi beberapa hal dan ia ingin menjelaskannya di tempat Mia. Sesampainya di sana, Mia menyambut Ryoma dengan sangat seperti biasanya. Asagi pun memperkenalkan Pyoro kepada Mia. Di sini mereka bercerita kalau Mia dan Asagi akan membuka toko makanan dan juga menggunakan bahan-bahan dari kampung halaman Asagi. Hal ini bisa terjadi karena Mia ingin membuat masakan buatan Ryoma waktu itu lagi karena merasa masakan itu sangatlah enak. Mia pun berkata kalau bisa menjual masakan ini pasti akan untung besar. Asagi pun bertanya kenapa tidak meminta bantuan Ryoma untuk membuat masakan seperti kemarin dan Mia di sini menjelaskan kalau Ryoma terlihat sangat sibuk. Jadi dia tidak ingin mengganggu Ryoma lebih jauh. Itulah alasan kenapa dirinya meminta bantuan Asagi yang mengetahui masakan itu yang sedang menganggur juga menurut Mia. Setelah dimasak menggunakan teknik rahasia kampung halamannya Asagi, Mia merasa kegirangan sebab masakan ini ternyata lebih enak dibandingkan sayuran gunung kemarin. Ketika Ryoma dan Pyoro memakannya pun mereka merasa kalau ini sangatlah enak. Mia berkata kalau mereka tidak hanya akan menjual tempura saja tetapi akan menjual sup miso juga. Tetapi Asagi di sini mempunyai masalah karena biasanya orang-orang saat festival nanti akan makan sambil berjalan. Sedangkan untuk menghidangkan 3 masakan yang akan mereka buat sangat dibutuhkan alat makan dan meja. Oleh karena itu, Ryoma memberikan sebuah ide dengan cara membuat nasi kepal isian tempura yang dinamakan tenmusu, dan sup misonya juga akan dibuat gelas dari bambu yang bisa dibawa kemana-mana. Mereka pun di sini berterima kasih kepada Ryoma karena ide brilian tersebut. Pyoro pun di sini ingin menjual masakan itu di tokonya, dan Ryoma pun di sini mengizinkannya juga. Di sisi lain, Dewa Kuvo, Tekkun, dan Vernobilia memperhatikan kehidupan Ryoma yang mulai menarik perhatian mereka lagi. Hingga akhirnya festival pendiri pun dimulai. Ryoma berkeliling sebentar dan menemui Mia bersama Asagi yang sedang mempersiapkan dagangan mereka. Lalu saat Ryoma akan ke tokonya, dia mendengar suara alunan musik dari anggota Semroid yang ternyata mereka ikut membantu mempromosikan kotak musik untuk masyarakat yang mau membelinya. Ryoma berkata kepada Serge kalau dirinya akan berterima kasih kepada grup Semroid nantinya. Serge pun berkata kalau kotak musik ini telah dibuat massal oleh Pak Dinom dan akan memperluas penjualan ke luar kota juga. Ketika Ryoma pergi ke kiosnya, dia kaget karena sudah banyak orang yang mengantri untuk membeli makanan dari tokonya. Akhirnya Ryoma pun ikut membantu dan memberitahu pegawai lain untuk segera mengisi persediaan dagangan yang saat ini sudah mulai menipis karena lonjakan para pelanggan. Para slime milik Ryoma pun di sini sangat membantu dalam berbagai pekerjaan, mulai dari membersihkan sampah, mencuci, dan berubah menjadi mesin giling. Anak-anak dari daerah kumuh pun bisa bekerja dengan baik. Di saat Worgan datang, Ryoma malah teringat kalau para pegawainya juga malah terus-menerus bekerja tanpa ada pergantian shift untuk melihat festival pendiri. Untungnya, para pegawai dari line-up seperti Carla dan yang lainnya akan ikut membantu di sini sebab para pegawai baru di sana sudah bisa menangani tugas tersebut. Carla pun di sini mengingatkan Ryoma untuk menikmati festival ini dan jangan gila kerja. Ryoma pun di sini mengerti, tetapi dia masih harus mengerjakan satu tugas lagi yang harus dituntaskan sebelum bisa beristirahat, yaitu memahat patung es untuk kelompok Semroid. Hasilnya pun sangat disukai oleh Prenance. Dia pun berterima kasih kepada Ryoma atas karya yang sangat indah ini. Di saat Ryoma disuruh istirahat oleh Carla lagi, tiba-tiba Serge dan Pyoro datang untuk membahas sesuatu dengan Ryoma. Di sini mereka ingin mengetahui bahan-bahan biji teh yang sedang populer di toko Ryoma. Setelah Ryoma mengatakan kalau itu adalah bahan sisa yang tidak laku dari kampung salah satu karyawannya, Pyoro dan Serge segera ingin membelinya untuk dijual juga. Jen, Vina, dan Maria yang mendengar itu pun merasa sangat senang karena ada yang ingin membeli produk khas dari kampung halaman mereka. Setelah selesai, Carla pun langsung menyuruh Ryoma untuk istirahat. Akhirnya Ryoma pun langsung pergi ke toko milik Mia lalu menikmati masakan buatan Asagi yang sangat enak. Tapi di saat itu ada bocil yang tersesat. Jadi mau tidak mau Ryoma pun membantu anak kecil ini untuk mencari ibunya karena sepertinya dia juga menyukai Ryoma.
Anak ini bernama Theo yang datang ke kota ini bersama ibunya. Di saat itu Ryoma kembali mengingat masa lalunya di bumi hingga bertemu dengan banyak orang yang bisa dia andalkan. Dia bahkan bisa membangun bisnis yang sudah berkembang. Orang-orang di sini pun terlihat sangat menikmati festival ini. Di saat dia bertemu dengan Glisella, dia ditanya tentang kehidupan di kota ini dibandingkan di hutan tempat Ryoma tinggal waktu itu. Ryoma pun berkata kalau dirinya sudah bisa beradaptasi dengan baik, jadi hidup di sini pun tidak buruk sama sekali. Setelah itu Ryoma akhirnya bertemu dengan ibu Theo dan pamitan kepada mereka. Malamnya penghibur keliling Semroid pun memulai pertunjukannya. Semua orang merasa terkesan dengan apa yang mereka tampilkan. Ryoma di sini ikut membantu memasak persiapan pesta malam ini menggunakan menu yakisoba. Namun dia mendengar dari Kalum kalau grup Semroid belum datang juga. Jadi Ryoma pun di sini mengeceknya dan ternyata mereka di sini sedang mengikat patung dari dewa Manuailoa yang merupakan dewa angin. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan mereka untuk mengikat kain dari kota yang pernah mereka kunjungi untuk melakukan pertunjukan. Kemudian pesta akhir pun dimulai. Di saat seperti ini Ryoma diajak untuk tampil dengan grup Semroid. Semua orang sangat menikmati festival kali ini. Ryoma juga merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa datang ke dunia ini. Setelah itu Ryoma meneri sulat untuk Elia sambil memberikan kotak musik khusus yang sudah dibuat oleh Pak Dinom berkat request dari Ryoma. Elia pun merasa sangat senang dengan apa yang Ryoma beri. Dia pun akan berjuang semaksimal mungkin untuk menikmati setiap perjalanan yang ada di dalam hidupnya. Dan film pun berakhir guys. Sungguh cerita yang sangat damai dan tentram, sangat cocok buat kita tonton saat lagi makan atau mau tidur ya guys ya. Anime ini mengisahkan tentang perjuangan dan kebahagiaan dari seorang mantan budak korporat yang dulunya diperlakukan tidak baik, tetapi sekarang dia menemukan tempat yang sesuai. Jadi hikmahnya adalah jika kalian saat ini sedang merasa kesulitan di tempat kerja, sekolah, atau bahkan rumah, suatu hari nanti pasti kalian akan mendapatkan tempat yang sesuai dengan kalian dan bisa memberikan kebahagiaan kepada kalian tiada tara. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe untuk terus menantikan update terbaru dari channel Dunia Kita TV official ini. Semoga anime ini mendapatkan season ketiganya di mana Ryoma bisa bertemu kembali dengan Eliaria dan bahkan mungkin membuka cabang jasa laundry baru di ibu kota kerajaan. Segitu dulu aja dari admin dan adios.